Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan atau pertemuan ketujuh, yaitu tentang agropolitan sebagai strategi untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan pedesaan. Jadi tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa permasalahan pedesaan mengakibatkan ada dua hal ya yang perlu menjadi fokus dalam pengembangan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dari eh, potensi desa ya agar dapat memainkan peran yang lebih penting dalam tatanan perekonomian nasional dengan cara meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil kegiatan perekonomian di kawasan pedesaan. Dan kemudian yang kedua adalah menyediakan sarana prasarana dalam rangka untuk meningkatkan eh, pelayanan yang terhadap penduduk desa sehingga bisa mendorong kegiatan perekonomian lebih berkembang menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, kemudian bahwa dalam pengembangan infrastruktur pedesaan itu ada dua ya, yaitu yang dikembangkan adalah hard infrastruktur dan soft infrastruktur. Jadi infrastruktur ini menjadi salah satu syarat gitu dalam pengembangan kawasan pedesaan untuk bisa mentransformasikan eh, sektor pertanian dari yang tradisional menjadi yang lebih modern, yang berskala ekonomi gitu ya, dan juga bisa eh, memiliki nilai jual yang tinggi. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang agropolitan. Jadi konsep agropolitan ini pada dasarnya ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pembangunan di kawasan pedesaan ya, terkait dengan tadi kelangkaan infrastruktur, kemudian tiadanya nilai tambah ya dari kegiatan pengolahan lebih lanjut dari eh, hasil-hasil produksi pertanian on farm-nya. Jadi kalau menurut Pradan ini bahwa model agropolitan ini sebenarnya didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan pedesaan di Cina ya yang diorganisasikan pada kepemimpinan Mao Zedong pada awal tahun 60-an. Jadi kita tahu bahwa Mao Zedong merupakan salah satu tokoh yang cukup penting dalam reformasi ya, mentransformasikan China yang tadinya dari negara yang tertutup menjadi salah satu negara adidaya sekarang dengan produktivitas pertanian yang begitu tinggi yang bisa mensupport tidak hanya kebutuhan masyarakat Cina sendiri tetapi juga kebutuhan bahan-bahan pertanian di eh, tatanan global gitu ya. Nah, konsep agropolitan menurut Friedman dan Douglas dalam Rondinelli disebutkan bahwa agropolitan adalah aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan, di mana pedesaan ini memiliki jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Dan otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan akan didesentralisasikan sehingga masyarakat yang tinggal di pedesaan ya di kawasan agropolitan itu akan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan pembangunan daerahnya sendiri. Nah, ini kemudian model dari Friedman dan China tadi ya di diambil oleh Departemen Pertanian untuk pengembangan agropolitan di Indonesia. Jadi Departemen Pertanian ini mendefinisikan agropolitan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian agribisnis di wilayah sekitarnya. Jadi, eh, kalau kita buka website dari Deptan, bahwa agropolitan ini adalah terdiri dari dua kata sebenarnya ya. Kata dasarnya agro, pertanian, dan politan adalah kota. Jadi agropolitan adalah kota-kota pertanian yang ditumbuhkan dan dikembangkan, yang diharapkan mampu menjadi pemacu ya bagi perkembangannya sistem usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menggerak dari berbagai kegiatan pembangunan pertanian di
wilayah di sekitarnya. Jadi kalau kita mengacu pada kawasan, kemarin kita sudah belajar konsep kawasan, ini kawasan agropolitan biasanya terdiri dari kota pertanian, jadi ada satu kota pertanian, dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Dengan batasan tentu saja tidak ditentukan oleh batas administratif pemerintahan. Jadi tidak harus dalam satu kecamatan dijadikan satu kawasan agropolitan. Jadi kawasan agropolitan bisa terdiri dari beberapa desa ya yang mungkin beda kecamatan itu juga bisa ya. Jadi memungkinkan. Dengan kata lain bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Jadi memang kemudian kawasan agropolitan tadi ya dikembangkan minimal dengan satu pusat kota pertaniannya yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan pengembangan sektor pertanian dan pengolahannya di kawasan tersebut. Nah, pengembangan kawasan agropolitan ini adalah pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian di kawasan agribisnis yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing ya dan berbasis kerakyatan, berbasis kemampuan dari masyarakat setempat, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Dan tentu saja bahwa penggeraknya adalah masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi posisinya di sini pengembangan kawasan agropolitan, tokoh utamanya atau pelaku utamanya adalah masyarakat, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator saja yang menyediakan fasilitas-fasilitas gitu ya, baik yang bersifat infrastruktur hard ya, infrastruktur keras maupun soft infrastruktur gitu ya. Nah, kalau menurut peneliti IPB ini, ada beberapa pendapat ya menurut Pak Sun Sun Saiful Hakim, ini secara terminologi, agropolitan berasal dari kata agro dan metropolis. Hampir sama sebenarnya ya, bahwa agro itu artinya tanah yang dikelola atau budidaya tanaman, ya intinya merujuk pada berbagai aktivitas yang berbasis pertanian ya. Sedangkan metropolis ini adalah titik pusat dari beberapa atau berbagai aktivitas. Jadi agropolis atau agrometropolis adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi yang berbasis pada pertanian. Nah, untuk pengembangan agropolitan diterjemahkan sebagai pengembangan dari berbagai hal yang dapat memperkuat fungsi dan peran dari agropolis sebagai lokasi pusat pelayanan dari sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian, di mana tipologi pengembangannya ini akan disesuaikan dengan karakteristik tipologi kawasan yang dilayani. Jadi tipologi atau tipe pengembangannya ini akan disesuaikan. Kalau misalnya agropolitannya basisnya adalah katakanlah sayuran dataran tinggi, maka kemudian sentra-sentra aktivitasnya gitu ya, layanan-layanannya itu yang dikembangkan jaringannya adalah layanan untuk pengelolaan produksi sayuran dataran tinggi. Kalau misalnya agropolitannya basisnya katakanlah perikanan ya atau yang disebut dengan minapolitan ya. Minapolitan maka jaringan tipologi pengembangannya atau tipologi dari agropolitannya juga akan disesuaikan ya dengan wilayah atau kawasan pengembangan perikanan juga gitu ya. Jadi akan sangat berbeda tipologinya satu wilayah dengan wilayah lain antara satu pusat produksi pertanian dan pusat produksi pertanian. Kemudian ini menurut Anwar Nasution ya, salah satu tokoh dari IPB dan juga Bappenas gitu ya, menyebutkan bahwa agropolitan adalah tempat-tempat pusat atau central place. Kemarin kita sudah belajar tentang central place ya, secara asinkronus. Yang belum dibuka silakan dibuka ya, bahwa central place yang mempunyai struktur
berhierarki, ya, di mana agropolis mengandung arti adalah kota-kota kecil. Jadi agropolitan kalau tadi Saiful Hakim ini mungkin satu ya minimal ya, kalau Anwar Nasution ini menyebutkan ada kota-kota kecil lebih dari satu ya. Dan menengah di sekitar wilayah pedesaan atau micro urban village yang dapat bertumbuh dan berkembang karena berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai sistem kegiatan utama ya dari usaha-usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghala berbagai kegiatan pembangunan pertanian di kawasan sekitarnya. Jadi agropolis ini adalah terdiri dari tempat-tempat pusat atau central place ya yang membentuk hierarki. Ada kota besar atau kota menengah, ada kota kecil gitu ya. Di mana agropolis ini tadi menjadi sentra-sentra ya yang mengkoordinasikan dari kegiatan-kegiatan utama agribisnis gitu ya dan menjadi pusat pertumbuhan yang diharapkan bisa melayani, mendorong, menarik, menggelar kegiatan pengembangan pertanian di kawasan sekitarnya. Sehingga kawasan agropolitan adalah sistem fungsional satu atau lebih kota-kota pertanian pada wilayah produksi pertanian tertentu yang ditunjukkan oleh adanya sistem hierarki keruangan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa dalam eh, tata ruang gitu ya ada hierarki ruangan atau spasial hierarki yang biasanya terlihat dari sistem struktur ya, struktur pusat-pusat layanan dengan satuan-satuan pemukiman pertanian yang terdiri dari pusat agropolitan dan pusat-pusat produksi di sekitarnya. Nah, eh, lebih lanjut, menurut salah satu pakar dari IPB juga, ya Pak Rustiadi menyebutkan bahwa pembangunan agropolitan adalah suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, artinya ada pelimpahan pengambilan keputusan ya, pengambilan kewenangan dari pusat ke daerah ya dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota. Artinya desa-desa yang eh, yang semula gitu ya dikonotasikan sebagai wilayah yang sulit dijangkau aksesnya terhadap infrastruktur ya layanan, maka di sana pembangunan agropolitan harus juga membangun infrastruktur yang setara dengan kota sehingga bisa mendorong urbanisasi pengkotaan dalam arti positif ya. Jadi karena katakanlah semula orang-orang bermigrasi ya dari desa ke kota dalam rangka mengejar tadi ya kesejahteraan, kemudahan ya dengan adanya pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan yang setara dengan kota, maka kemudian alasan tersebut gitu ya mencari kemudahan, mencari peluang, mencari kesejahteraan juga sudah tersedia peluangnya, potensinya di kawasan pedesaan, serta diharapkan bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan dari misalnya migrasi desa kota yang tidak terkendali, kemudian adanya polusi, kemacetan lalu lintas, eh, pengkumuhan kota, ya, kemudian eksploitasi sumber daya di kawasan pedesaan yang mengakibatkan kehancuran masif ya dari berbagai sumber daya yang ada, pemiskinan desa dan lain-lain, gitu ya. Nah, sehingga definisi dari agropolitan disimpulkan sebagai kawasan yang merupakan sistem fungsional, ya, yang terdiri dari minimal satu atau lebih pusat-pusat pelayanan yang memiliki fasilitas perkotaan atau urban function center pada wilayah produksi pertanian tertentu yang ditujukan oleh adanya sistem keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan-satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis ya. Jadi ada sistem keterkaitan fungsional antara keruangan pemukiman dengan sistem agribisnisnya. Jadi kemudian di dalamnya ada pusat eh, pelayanan fasilitas perkotaan ya, ada urban function center-nya yang tadi di dalam satu wilayah agropolitan ada minimal satu pusat
pusat pelayanan gitu ya. Nah, pusat pelayanan fasilitas perkotaan atau urban function center adalah menjadi lokasi pusat pelayanan dari sistem pemukiman dan juga sistem agribisnis yang dapat berbentuk atau mengarah pada kota tani berskala kecil atau sedang atau yang disebut dengan agropolis yang berbasis pada kegiatan jasa dan industri pertanian. Nah, untuk pengembangan agropolitan sendiri pada akhirnya disimpulkan sebagai suatu pendekatan dari pembangunan kawasan pedesaan ya, melalui berbagai upaya untuk menata ruang kawasan pedesaan dan juga menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan atau urban function center tadi ya, yang dapat berupa atau mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil yang berbasis pada pertanian atau yang disebut dengan agropolis sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan atau regional income sehingga bisa menghindari juga kebocoran pendapatan dari kawasan pedesaan atau disebut dengan regional leakages karena tadi ya bahwa bahan mentah, kemudian diolah di luar kawasan, kemudian dikembalikan lagi. Jadi nilai tambahnya bisa dipertahankan di kawasan pedesaan ya. Jadi itu yang disebut dengan kebocoran. Kemudian juga tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berimbang atau regional balance dan keterkaitan desa kota yang sinergis dan juga bisa menjadi pembangunan basis dari pembangunan daerah. Nah, itu adalah pengembangan agropolitan. Nah, untuk agropolitannya sendiri ini merupakan wujudan ya nyata dari upaya merevitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi agropolitan ini lahir sebagai respon dari munculnya ketimpangan desa kota dan kebijakan pembangunan yang bersifat urban bias ya tadi sudah dijelaskan ya di video sebelumnya apa itu urban bias. Dan dari sisi kewilayahan, agropolitan merupakan konsep pembangunan wilayah yang berbasis pertanian yang diharapkan mampu memfasilitasi perkembangan kawasan pedesaan dalam satu hubungan desa kota yang saling memperkuat, jadi tidak saling meniadakan fungsinya atau bahkan bersifat tadi ya backwash gitu ya, di mana desa ini kemudian terkuras sumber dayanya ya untuk kepentingan kota. Nah, untuk pengembangan agropolitan di Indonesia sendiri ini dikembangkan gencar ya pada tahun 2006 hingga 2008 itu banyak sekali dikembangkan pusat-pusat pengembangan agribisnis ya dengan konsep agropolitan yang menjadi proyek pusat gitu ya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi sebagian besar memahami bahwa agropolitan itu sama dengan proyek dari pemerintah pusat, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tadi bahwa agropolitan ini pemerintah ya mau daerah mau pusat ini sebenarnya posisinya sebagai fasilitator saja. Sedangkan penggeraknya gitu ya, pelaku utamanya adalah masyarakat. Sehingga memang diperlukan komitmen yang kuat ya dari masyarakat dan pemerintahan daerah dalam mengembangkan agropolitan agar sesuai dengan hakikat dan prinsip-prinsip pengembangan agropolitan yang benar. Dan pada hakikatnya pengembangan agropolitan ini tadi bahwa ini merupakan gerakan masyarakat ya untuk membangun ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis yang terpilih yang kemudian dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Nah, kalau sistem berarti saling terkait satu sama lain ya, satu wilayah menjadi pendukung bagi wilayah yang lain yang sifatnya saling memperkuat ya, dengan cara mensinergikan dan mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu contoh kawasan
agropolitan yang bisa dijumpai di Indonesia ada di Kabupaten Magelang ya. Jadi ada kawasan agropolitan Merapi Merbabu atau KAMM gitu ya. Jadi ini di wilayah Magelang. Di sana produksi utamanya ya. Jadi ini ada di dataran tinggi. Produksi utamanya ini berupa sayur mayur, kemudian ada kentang gitu ya. Kemudian ada bawang daun, kopi seledri, kemudian ada spinach, bayam tapi bayam untuk diekspor ya. Kemudian juga ada berbagai tomat dan lain sebagainya. Nah, di dalam wilayah sentra produksi sayuran dataran tinggi ini juga kemudian dikembangkan ya beberapa gudang untuk menyeleksi dan mengepak yang ada di daerah perkotaan di kawasan Magelangnya ya. Jadi sebelum kemudian dijual, maka kemudian sayur mayur ini diseleksi kemudian dikemas sesuai dengan permintaan pasar yang dituju. Ya, tentu saja bahwa biasanya untuk diekspor ini pengemasannya ini harus khusus, kemudian juga pengirimannya harus menggunakan full box ya atau pendingin gitu ya, dan kemudian bahwa dengan adanya penyeleksian grading ya dikelompokkan, dipilah gitu ya antara yang grade bagus dengan grade yang biasa atau curah ini biasanya akan menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi ya bagi produk tersebut. Nah, untuk fasilitas umum di wilayah tersebut ya, jadi ini di kawasan KAEM, ini ada subterminal agribisnis di Kecamatan Sewukan ya, ini jadi ada fasilitas yang dibangun gitu ya, berupa fasilitas terminal agribisnis. Nah, tetap tentu saja bahwa terminal agribisnis ini harus disesuaikan dengan kapasitasnya ya, kapasitas dari barang yang keluar masuk dari wilayah kawasan agropolitan Merapi Merbabu tersebut ya. Apakah luasannya berapa, harus bisa menampung berapa gitu ya. Kemudian fasilitas angkutannya pakai apa gitu. Nah, tetapi tidak hanya fisik saja. Ingat kembali bahwa untuk bisa membangun kawasan agropolitan gitu ya atau membangun kawasan pedesaan tidak hanya cukup dengan memfasilitasi secara fisik saja atau hard infrastruktur, tetapi soft infrastruktur, pengelola atau kelembagaan dari stasiun agribisnis ini juga menjadi penting. Karena memang ditemukan juga ya, sudah dibangun fasilitas terminal agribisnisnya, tetapi karena kelembagaannya tidak berjalan dengan baik gitu ya, begitu program selesai terminalnya kosong. Itu juga ditemui di beberapa pusat pengembangan agropolitan. Nah, tujuan dari pengembangan agropolitan sendiri yang pertama adalah untuk menciptakan pembangunan desa kota secara berimbang. Karena dengan dibangunnya kawasan pedesaan yang memiliki fasilitas setara dengan kota dengan pusat-pusat fasilitas pengembangan kegiatannya gitu ya, diharapkan masyarakat ini bisa meningkatkan potensi wilayahnya ya. Jadi untuk bisa sejahtera tidak harus menjadi orang kota gitu ya. Sehingga harapannya tadi ya antara desa dan kota ini bisa berimbang dan tadi bahwa barang-barang yang dihasilkan untuk kawasan pedesaan ini sesuai dengan kebutuhan konsumsi dari masyarakat perkotaan yang tadi membutuhkan barang setengah jadi maupun barang jadi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterkaitan desa kota yang sinergis saling memperkuat ya apa yang dihasilkan di kawasan pedesaan ini bisa menjadi input bagi kegiatan atau konsumsi masyarakat perkotaan dan juga sebaliknya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan ekonomi melalui upaya konsentrasi atau akumulasi nilai tambah di pedesaan. Yang tentu saja basisnya adalah aktivitas pertanian. Jadi dengan mengolah menjadi barang-barang yang siap gitu ya
produksi gitu ya, barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti ini akan meningkatkan nilai tambah dibanding masyarakat hanya menjual gitu ya, keluar dari wilayah pedesaan dalam bentuk bahan mentah. Kemudian yang keempat adalah untuk mengembangkan lingkungan pemukiman pedesaan. Ya, tadi bahwa karakteristik dari kawasan pedesaan adalah kawasan yang pusat-pusat pemukimannya tersebar dalam skala yang kecil-kecil, gitu ya. Nah, dengan adanya agropolitan, maka ini diatur bagaimana kemudian satu pemukiman terkait dengan pemukiman yang lain, gitu. Bagaimana aksesnya, bagaimana komunikasinya dan lain sebagainya, sanitasinya, air bersih, jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya ini dirancang dengan baik ya sehingga, masyarakat nyaman, aman, dan yang penting adalah tidak mengkonversi kawasan-kawasan produksi pertanian. Jadi kawasan-kawasan pertanian harus tetap dipertahankan, tetapi pertumbuhan dari kawasan pemukiman ini perlu diatur ya sehingga tidak mengganggu produktivitas on farm-nya. Kemudian yang kelima adalah untuk mendiversifikasi dan memperluas basis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Tentu saja ya dengan peningkatan fasilitas-fasilitas tadi ya, ada jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, listrik ya, kemudian transportasi yang lebih bagus gitu ya. Ini maka akan membuka peluang lebih tinggi ya, berbagai alternatif kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari eh, hasil-hasil pertanian maupun kegiatan lain yang mendukung ini bisa memberikan pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat pedesaan. Kemudian yang keenam, tujuannya adalah menciptakan daerah yang lebih mandiri dan otonom. Karena tadi ya bahwa agropolitan ini kemudian masyarakat ini memiliki otoritas ya untuk menentukan katakanlah eh, tanaman apa yang mau dikembangkan. Kemudian penggunaan lahan ya, terutama untuk proporsinya untuk kawasan pemukiman, untuk kawasan produksi pengolahan ya, kemudian untuk kawasan produksi on farm-nya gitu ya. Ini harus diatur. Nah, yang ngatur adalah masyarakat kawasan agropolitan itu sendiri. Jadi harus menciptakan daerah agropolitan yang lebih mandiri dan otonom. Kemudian yang ketujuh adalah untuk menahan arus perpindahan penduduk ya dari desa ke kota secara berlebihan atau tidak terkendali. Sehingga diharapkan ini bisa berkontribusi pada penyelesaian masalah perkotaan yang mungkin sudah overload gitu ya, sudah kelebihan beban. Kemudian yang kedelapan adalah untuk mengembangkan kota-kota kecil dan calon kota menengah ya yang menjadi pusat-pusat pelayanan dan pusat-pusat produksi di kawasan desa. Dan yang kesembilan tentu saja untuk memulihkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini penting ya, jika kemudian masyarakat pedesaan bisa memperoleh kesejahteraan dari hasil mengelola lahan ya sebagai kawasan pertanian dan juga mengelola sumber daya alamnya. Maka kecenderungannya masyarakat akan mempertahankan ya jasa lingkungan tersebut. Ya, karena oh dengan saya menjaga lahan pertanian saya gitu ya, saya memperoleh income yang bisa memberikan kesejahteraan. Maka kemudian manusia ini akan cenderungannya kan akan mengulangi ya, akan mempertahankan kondisi yang ada agar saya dapat memperoleh benefit yang sama dan terus-menerus gitu dalam jangka panjang. Sehingga agropolitan ini diharapkan juga menjadi salah satu strategi untuk kemudian bisa menjaga ya sumber daya alam terutama lahan-lahan pertanian dan juga sumber daya alam yang lain dan juga hidup agar kemudian bisa memberikan benefit jasa lingkungan yang optimal ya secara berkelanjutan. Nah, kemudian apakah semua kawasan pedesaan bisa dijadikan kawasan agropolitan? Ya, ternyata tidak ya, bahwa tidak semua kawasan pedesaan
bisa dijadikan kawasan agropolitan. Ada syarat-syaratnya ya. Jadi kawasan perencanaan agropolitan itu yang pertama harus memiliki daya dukung dan potensi fisik kawasan yang memadai ya. Jadi harus sesuai lahannya dan juga secara agroklimat untuk pengembangan komoditas-komoditas pertanian tertentu. Ya, jadi kalau misalnya tadi kayak misalnya kawasan agropolitan Merapi Merbabu gitu ya, karena memang agroklimatnya merupakan dataran tinggi dengan suhu rendah, kemudian jenis tanahnya tertentu gitu ya. Kawasan tentu saja tanah-tanah vulkanis ini ya, dari batuan vulkanis ini biasanya sangat subur sehingga cocok untuk pengembangan kawasan pengembangan produk-produk sayuran misalnya ya, tanaman dataran tinggi. Maka kemudian tadi memang kalau mau dikembangkan sebagai sentra produksi sayuran ya memang mendukung ya potensi wilayahnya ada. Kemudian yang kedua adalah luas kawasan ya, dan luas kawasan dan jumlah penduduknya harus mencapai economic of scale dan economy of scope. Jadi skala produksinya dan cakupan ekonominya harus terpenuhi. Nah, biasanya ini dalam radius 3 sampai 10 km ya. Radiusnya ya, jadi jarinya 3 sampai 10 km, kemudian mencakup beberapa desa hingga gabungan bagian beberapa kecamatan. Jadi tidak harus dalam satu kecamatan yang sama. Gitu ya, tidak harus satu wilayah administratif gitu ya. Dan yang ketiga, itu harus memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan yang menjadi sektor basis di wilayah tersebut. Ya, dan yang keempat syaratnya adalah berkembang aktivitas sektor-sektor sekunder ya, pengolahan dan tersier, jasa-jasa dan juga finansial ya. Ini harus berkembang. Kalau yang ini bisa didorong dengan tadi ya fasilitasi dari pemerintah. Tetapi yang 1, 2, 3 ini harus menjadi syarat yang memang wilayah asalnya sudah berkembang ya kawasan untuk produksi pengembangan kawasan tertentu dengan luasan dan jumlah tertentu. Nah, secara kelembagaan syarat tumbuhnya kawasan agropolitan gitu ya, bahwa yang pertama adalah ada pengelola kawasan otonom yang cukup ya. Jadi pengelolaan kawasan memiliki otonomi yang cukup untuk menentukan tata ruang, kemudian pilihan komoditas yang akan dikembangkan, gitu ya, pengaturan terhadap sistem yang berjalan di wilayah tersebut, ya misalnya sistem pemasaran, sistem agribisnis ini berkembang, keputusannya tidak mengacu pada pemerintahan administratif, tetapi pemerintah otonom pengelola dari agropolitan, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya sistem penataan ruang dan kawasan yang terencana dan terkendali. Karena tadi hidup matinya berkembangnya sektor-sektor tersier dan sekunder dan tersier ini mutlak didukung oleh hasil produksi sektor primer yang cukup dalam sisi kuantitas dan kualitas. Ya, jadi sedangkan sampai saat ini produksi primer ya untuk kegiatan pertanian ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya lahan sebagai salah satu faktor inputnya gitu ya. Jadi luasan lahan untuk kegiatan budidaya itu harus sangat strike gitu ya perlindungannya. Jangan sampai kemudian begitu dibangun kawasan agropolitan dengan fasilitas tadi ya, jalan yang bagus, kemudian jaringan telepon, internet yang lancar, kemudian fasilitas-fasilitas yang memadai, yang bertumbuh di sana justru eh, kegiatan wisata, gitu. Katanya kemudian dibangun villa dan lain sebagainya yang kemudian terjadi konversi lahan ya pertanian yang tidak tertentu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah adanya kelembagaan ekonomi komunitas lokal yang kuat ya.
berupa organisasi atau kelompok tani, organisasi pedagang atau pengusaha lokal ini harus membentuk satu sistem kelembagaan ekonomi yang kuat, yang digerakkan oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi bukan dibuat oleh pemerintah, difasilitasi begitu, program ini selesai, ini tidak berjalan karena tidak ada kesadaran, kemudian tidak ada gerakan dari masyarakat untuk kemudian menjalankan kelembagaan perekonomian yang ada. Kemudian yang keempat dan penting sekali adalah akses penguasaan masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, terutama lahan ini harus cukup ya, bahwa lahan-lahan yang dikembangkan sebagai eee, apa, pusat-pusat produksi, baik itu on farm, produksi pengolahan, itu harus dikuasai oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan, pertanian ya. Jadi jangan sampai statusnya sewa atau ini lahannya sudah dibeli oleh orang Jakarta, katakanlah ya. Sehingga kalau penguasaan masyarakat terhadap lahan ini tidak ada, tidak mencukupi, maka tadi otonomi dalam pengambilan keputusan mau digunakan apa lahan ini itu tidak berada di tangan masyarakat, sehingga otonominya akan berkurang. Jadi ini akan mengganggu tadi ya keberlanjutan dari kawasan pengembangan agropolitan. Kemudian kriteria agropolis ya sebagai pusat pertumbuhan kawasan agropolitan. Ya, yang pertama ada satu atau beberapa sentra prasarana dan sarana pemukiman ya dengan tingkat aksesibilitas tertinggi secara internal. Artinya eh, agropolis ini harus mudah dijangkau ya dari berbagai wilayah agropolitan ya dari desa-desa atau kawasan-kawasan produksi di sekitarnya yang dilayani gitu. Dan juga mudah diakses secara eksternal, artinya mudah menjangkau kota-kota lain ya dengan standar yang memadai. Nah, ini tentu saja perlu didukung oleh infrastruktur jalan gitu ya, dan keterhubungan dengan wilayah-wilayah lain secara mudah ya, baik itu secara fisik melalui jaringan jalan maupun secara sistem ya, akan telekomunikasi, ada internet dan lain sebagainya mudah dijangkau. Kemudian bahwa agropolis ini ya kota pertaniannya, pusat pelayanannya ini merupakan pusat aktivitas pengolahan atau pusat distribusi dari hasil pertanian. Jadi ini menjadi sentra ya untuk kemudian ada kegiatan pengolahan lebih lanjut, baik diubah menjadi barang jadi atau di packing gitu ya tadi ya seperti yang disewukan itu ya subterminal agribisnis itu ada biasanya di pusat agropolisnya di kota pertanian ya biasanya ada di kota kecamatan. Nah, ini biasanya untuk pusat aktivitas dan pusat distribusi hasil pertanian ini dicirikan dengan pemusatan fasilitas-fasilitas dan berbagai institusi sistem agribisnis yang memadai dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Jadi bukan merupakan perwakilan dari pihak-pihak di luar kawasan, gitu ya. Jadi kan ada juga ya misalnya kayak ada perusahaan bikin pusat distribusi ya untuk kemudian menjadi pengepul ya tengkulak dalam bentuk yang lebih modern gitu ya untuk kemudian bisa membeli dalam harga yang sangat murah gitu ya kemudian dia mengatur apa yang harus ditanam kemudian dia menjual ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak seperti itu ya. Jadi agropolis yang ditumbuhkan di kawasan agropolitan harus dipastikan ini memadai artinya dengan fasilitas-fasilitas yang cukup dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dalam rangka tadi meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil komoditas yang akan dijual keluar wilayah agropolitan. Ya, ini contohnya ada terminal agribisnis. Nah,
Untuk karakteristik agropolitan, ya, kawasan agropolitannya itu tadi ya bahwa secara administratif biasanya terdiri dari beberapa desa ya, lebih dari 10 desa sampai dengan beberapa bagian dari kecamatan dan penduduknya itu sekitar 50.000 sampai 200.000 jiwa. Dan agropolisnya ya, kota taninya itu memiliki sistem pemukiman di mana ini menyediakan merupakan pusat kegiatan lingkungan plus ya. Artinya ada plusnya ini ada pusat kegiatan lingkungan tetapi dengan fasilitas-fasilitas layanan yang lebih dari kawasan pemukiman perdesaan biasa gitu ya. Dengan rencana detail tata ruang yang dirancang dengan baik ya, mencakup tadi kawasan eh, pertanian ya, budidaya pertanian yang tidak boleh diganggu gugat, kemudian peletakan eh, apa ruang-ruang untuk kegiatan pengolahan dan pemukiman dan seterusnya, kemudian dirancang juga infrastruktur wilayahnya ya, struktur wilayahnya di mana pusat kegiatannya itu harus tersebar merata, bagaimana konektivitasnya dan lain sebagainya sudah dibuat rancangannya. Jadi dalam bentuk rencana detail tata ruang, baik itu pola ruangnya maupun struktur ruangnya. Kemudian juga disediakan instalasi pengelolaan air bersih ya. Kemudian ada IPAL jika kemudian kegiatan produksinya menghasilkan limbah yang harus diolah gitu ya agar bisa dibuang secara aman dan juga telekomunikasi jadi. Dan kemudian dalam sistem agribisnis itu harus tersedia beberapa fasilitas ya, ada pasar pertanian atau subterminal agribisnis dengan fasilitas yang memadai. Jika kemudian komoditasnya itu harus eh, disimpan dalam suhu dingin, harus menyediakan cold storage juga ya, kayak misalnya tadi sayuran dataran tinggi atau mungkin ikan gitu harus punya nih cold storage. Kemudian juga dilengkapi dengan pihak-pihak pembiaya ya, bank cabang pembantu, ada kemudian pusat-pusat pendidikan penyuluhan ya, ada balai-balai penyuluhan, ada balai atau pusat informasi pertanian atau agribisnis, kemudian ada sentra agroindustrinya gitu ya, dan kemudian ada kantor pengelola agropolitan dan tidak lupa quality control ini menjadi penting. Nah, untuk struktur agropolitannya sendiri ya, secara tata ruang ya, itu harus diatur 3 ya. Jadi struktur wilayahnya ya, struktur wilayahnya ini ada 3 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah struktur atau hierarki dari pemukiman yang ada. Kemudian yang kedua adalah struktur jaringan agribisnisnya dan yang ketiga adalah struktur jaringan transportasi. Nah, ini contoh dari struktur ruang agropolitan untuk di kecamatan Kabupaten Situbondo ya. Struktur ruang agropolitan Bondowoso ya. Ada Wonosari, ada Botolanggo gitu ya, ada beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah agropolitan dengan ada beberapa kota kecamatan gitu ya. Ini contohnya juga untuk struktur agribisnis ya. Ini kalau tanda-tanda panah begini nggak mungkin jaringan jalan ya, tetapi ini menggambarkan struktur jaringan agribisnis ya. Artinya pusat-pusat ini mobilisasi dari komoditas dan barang dan orang itu seperti apa pergerakan gitu ya. Nah, untuk struktur agropolitan, ini biasanya merupakan struktur ruang yang solid yang terbentuk melalui sistem jaringan interaksi atau transportasi yang efektif ya, baik itu untuk mobilitas sistem residensial, ya, mobilitas penduduk, maupun mobilitas dari sistem agribisnis ya, baik itu barang maupun modal gitu ya, jadi komoditasnya dan juga modal gitu atau mobilitas dari uang ya. Dan ada
satu atau beberapa kelompok desa sebagai pusat pelayanan dengan pertimbangan lokasi geografis. Jadi harus berimbang. Pusat-pusatnya dia harus diletakkan agar kemudian jangkauannya bisa mencakup seluruh wilayah kawasan agropolitan ya. Jadi mempertimbangkan grafitinya, central place-nya, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga ya, tentang teori lokasi ya. Buka kembali ya. Dengan peletakan ini tentu saja tadi ya dengan sistem akses jalan tingkat sekunder atau dengan jalan 2 lajur gitu ya, kemudian harus dalam bentuk diaspal, harus diperkeras gitu ya, agar dapat dilalui minimal truk kecil ya, dengan sumbu terberat 8 ton. Jadi ini adalah syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian kita. Kemudian tadi ya bahwa struktur agropolitan itu kan terdiri dari struktur pemukiman, struktur jaringan agribisnis, dan struktur jaringan transportasi. Kita bahas satu persatu. Untuk struktur pusat pemukiman, ini hierarkinya ya, itu ada 4 ya. Jadi hierarki pertama itu ada agropolis, ini yang menjadi ibu kotanya ya, agropolitan ya, menjadi pusat layanan biasanya merupakan penggabungan dari 2 sampai 5 desa yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 jiwa. Dan kemudian di hierarki kedua ada pusat pemukiman desa ya. Dan ke hierarki berikutnya ada dusun atau kampung, dan hierarki yang paling rendah adalah rumah-rumah yang tersebar. Jadi gambarannya ya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada kawasan agropolitan ya, kemudian ada jalan raya gitu, katakanlah jalan besar yang bisa menghubungkan kawasan agropolitan dengan pusat kegiatan di kota lain atau di kabupaten lain, maka penempatan dari hierarki pusat-pusat pemukiman gitu ya harus mempertimbangkan tadi aksesnya gitu ya dari jalan raya ini, bahwa pusat hierarki yang tertinggi harus bisa dijangkau ya dari seluruh wilayah secara mudah, dan ditempatkannya juga harus secara gravitasi gitu ya. Itu jatuhnya ada di mana pusatnya gitu ya. Nah, ini biasanya kemudian ada pusat-pusat di tingkat desa gitu ya, di beberapa desa yang kemudian dia menjadi pusat layanan bagi lahan-lahan produksi di kawasan sekitar ya. Kemudian di ini ada perkampungan tadi yang level 3 gitu ya, ini level 2, dan ditempatkan agropolis pusat kegiatan lingkungan. Ini secara gravitasi ini idealnya ada di tengah gitu ya. Jadi semua layanan, maaf, itu terpusatnya arahnya itu mencarinya ke arah agropolisnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana struktur pemukiman ya, mulai dari hierarki tertinggi agropolis sampai ke perkampungan. Nah, ini contoh peta sebaran fasilitas agropolitan di Kecamatan Pacet, Cipanas, ya, Kabupaten Cianjur. Nah, ini seperti ini ya gambarannya, bahwa kawasannya itu meliputi beberapa kecamatan ya kalau nggak salah ya, beberapa bagian kecamatan. Dan dengan produksi utama adalah sayuran. Ya, ini sebaran fasilitasnya ini juga harus diperhitungkan ya agar kemudian bisa diakses oleh seluruh wilayah agropolitan. Nah, kemudian selain struktur pemukiman, ini ada struktur jaringan agribisnis. Nah, struktur jaringan agribisnis ini cukup penting ya dalam agropolis. Ini menjadi sentra agribisnis kawasan ya, jadi bisa berupa kumpulan atau pusat pelayanan yang paling tinggi yang menyediakan pasar pertanian atau subterminal agribisnis dengan cold storage-nya jika memang komoditasnya ya membutuhkan itu. Kemudian ada fasilitas bank, ada balai penyuluhan, ada sentra agroindustri, ada kantor pengelola agropolitannya ya.
kualitas kontrol dan lain sebagainya di agropolis. Nah, struktur hierarki jaringan agribisnis ya, tadi hierarkinya layanannya dari mulai yang paling lengkap dengan skala yang besar sampai ke fasilitas-fasilitas layanan yang lebih kecil, ini ditentukan karakteristiknya oleh tipologi agropolitan ya, di mana tipologi agropolitan ini ditentukan oleh beberapa faktor ya, misalnya ekosistem antara pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pasti tipologinya akan berbeda ya. Pantai biasanya produk utamanya ikan atau hasil tambak gitu ya. Nah, maka kemudian untuk agropolisnya gitu ya, agropolis, kemudian sentra hierarki yang ada di bawahnya sampai ke layanan yang paling rendah itu pasti akan berbeda kebutuhannya ya. Pasarnya perlu tidak hanya cold storage bahkan ya, mungkin pabrik batu es juga perlu diadakan. Kemudian ada pengolahan pengalengan dan lain sebagainya itu ada di agropolis. Nah, ini pasti kebutuhannya akan berbeda-beda. Kemudian juga ditentukan oleh komoditas unggulan pertaniannya, on-farm-nya, apakah tanaman pangan atau hortikultur ya, berupa sayur, buah, bunga ya, atau perkebunan ya, ada sawit, ada karet, ada cengkeh dan lain sebagainya ya, itu akan juga mempengaruhi tipologi dari agropolitan ya. Sehingga ini juga lebih lanjut gitu ya akan menentukan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengolahan, untuk distribusi gitu ya, untuk penunjang agribisnis dan sistem urbannya akan seperti apa. Nah, ini akan sangat tergantung pada karakteristik tipologi dari agropolitan itu sendiri. Nah, kemudian untuk struktur jaringan agribisnis tadi ya, bahwa biasanya secara umum ya, bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah kawasan agropolitan yang bintik-bintik ini, kemudian ini biasanya akan terdiri dari beberapa desa pusat pertumbuhan atau desa DPP ya, di mana ini pusat-pusat desanya ini menjadi pengumpul ya, kawasan-kawasan atau sentra-sentra pengumpul bahan baku, di mana bahan bakunya dihasilkan dari lahan-lahan pertanian di perkampungan atau di desa-desa di kawasan desa tersebut ya. Jadi kemudian ada satu pengumpul yang kemudian dari pusat-pusat desa ya itu akan dimobilisasi, digerakkan ke sentra produksi yang ada di kecamatan atau di beberapa desa lah ya cakupannya gitu ya, ada satu sentra, kemudian dari pengumpul sentra produksi ini akan didistribusikan atau dimobilisasi ya ke kota kecil yang menjadi pusat sentra pengepul gitu ya, sentra pengolahan atau agropolisnya dari wilayah agropolitan untuk kemudian disalurkan ke wilayah lain di luar kawasan agropolitan. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya untuk konsep agropolitan Cepogoraya yang ada di Boyolali. Jadi Cepogoraya ini terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Cepogo, Kecamatan Ampel, Selo, dan Nusuk dengan eh, apa eh, sentra-sentra produksi yang berbeda-beda ya. Untuk apel itu komoditasnya apa gitu ya, ada kentang, ada kemudian daun bawang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi masing-masing khas, tetapi kemudian untuk sentra-sentra produksi masing-masing kemudian di pool gitu ya, dikumpulkan di sentra produksinya di pusat masing-masing. Ada Selo, ada Musuk, Cepogo, dan Ampel. Nah, ini kemudian dari pusat-pusat produksi ini kemudian akan dimobilisasi ke perkotaan Cepogo. Jadi di sana ada kota tani utamanya gitu ya, di mana semua komoditas ya yang berasal dari kawasan agropolitan Cepogo Raya ini dikumpulkan ya untuk kemudian dijual ke luar wilayah ya. Jadi ada perkotaan Cepogo ini yang menjadi pusat dan pusat yang lain adalah Ampel ya. Ampel ini juga membantu
tapi yang sentra adalah Cepogo. Ini contoh saja ya terkait dengan hierarki struktur jaringan agribisnis. Jadi bagaimana sistem pemasaran gitu ya dari hasil-hasil pertanian yang ada di kawasan agropolitan harus dirancang ya, di mana dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian di quality control gitu dan lain sebagainya. Gitu. Ini dalam satu sistem jaringan agribisnis yang dikelola oleh pengelola kawasan agropolitan. Nah, kemudian untuk mengembangkan struktur jaringan agribisnis, ini ya di tingkat kelompok tani, sampai kemudian bisa ekspor, ini tahapan pengembangan jaringan agribisnisnya bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti ini ya. Jadi di tingkat petani atau kelompok tani, ini yang perlu didorong adalah bagaimana meningkatkan produksi gitu ya, dalam jumlah yang tinggi, memiliki kualitas, varietas, dan kuantitas yang seragam gitu ya. Nah, ini caranya itu dengan cara misalnya bantuan peningkatan untuk bibit ya. Jadi bibitnya kalau bisa varietasnya sama agar nanti kemudian bisa mencapai skala ekonomis ya kalau mau dimobilisasi ke wilayah lain ya, diekspor misalnya ya, itu harus ada kuotanya dengan standar yang sama. Kemudian pelatihan dan praktek kerja petani muda ini dalam rangka tadi ya regenerasi petani dan juga meningkatkan pengetahuan petani tentang bagaimana cara melakukan kegiatan pertanian agar kualitasnya terjamin, kemudian juga penanganannya ya pasca panennya itu seperti apa. Kemudian juga pelatihan dan sertifikasi. Nah, ini untuk quality insurance di tingkat petani. Kemudian di tingkat subterminal agribisnis itu yang perlu dibangun gitu ya jaringan agribisnisnya terutama untuk penyediaan informasi dan teknologi terkait dengan barang apa sih yang disukai, barang apa yang dibutuhkan, teknologinya untuk memproduksi bagaimana gitu ya. Kemudian penanganan dan pengemasan produk ini menjadi penting ya untuk subterminal agribisnis untuk kemudian mentargetkan pasar-pasar tertentu karena setiap pasar biasanya menginginkan penanganan dan pengemasan produk yang tertentu pula gitu ya antara pasar induk gitu ya dengan pasar supermarket gitu misalnya itu akan berbeda pasar modern. Apalagi dengan ekspor biasanya ada penanganannya sendiri dan pengemasannya secara khusus. Kemudian juga pelatihan dan sertifikasi ini juga menjadi penting untuk tingkat kelompok koperasi atau wilayah ya. Jadi untuk kemudian dari petani ya diseleksi lagi untuk kemudian dijadikan satu ya digabung dengan pusat-pusat produksi lain gitu ya agar kemudian mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Nah ini di subterminal agribisnis harus dikembangkan. Kemudian ada pusat perdagangan ya di agropolitannya. Ya ini biasanya menyediakan informasi pasar baik itu lokal maupun nasional maupun luar gitu ya menyediakan fasilitas transaksi dan distribusi, maka kemudian tadi harus ada lembaga keuangan, kemudian ada pusat-pusat terminalnya gitu ya untuk mengirim barang dan lain sebagainya, kemudian pelatihan dan sertifikasi ini menjadi penting tetap ya di tingkat pusat aktivitas wilayahnya yaitu di agropolitannya, kemudian pelatihan dan praktek kerja operator dan manajemen ini menjadi penting ya bahwa tadi untuk bisa mengelola satu kawasan agropolitan ini seperti mengelola perusahaan di bidang pertanian ya harus dikelola secara profesional gitu ya maka kemudian perlu eh, keterampilan manajemen ya untuk kemudian tadi mengelola keseimbangan antara produksi on farm dengan pengolahannya kemudian bagaimana memanage petani-petani yang ada di sana gitu ya untuk sehingga kemudian terjalin sinergi gitu ya antara satu pihak dan pihak yang lain. Ini membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Kemudian sosialisasi dan promosi terkait dengan barang apa yang dihasilkan, kemudian juga mempromosikan kepada
petani terkait dengan barang apa sih yang diproduksi dan lain sebagainya. Jadi menjembataninya antara pihak luar dengan petani-petani yang ada di wilayah agropolitan. Nah, kemudian juga ini bahwa untuk pengembangan jaringan agribisnis dari dalam wilayah ini juga harus memiliki jaringan yang luas ya terkait dengan pasar, baik itu untuk pasar domestik maupun pasar ekspor ya, sehingga kemudian diperlukan konsultasi teknis ya, teknologi dan manajemen pasar, juga sistem informasi harga ya, baik itu harga pasar domestik maupun harga pasar di luar negeri ya, pasar dunia, sehingga memiliki alternatif. Kira-kira kalau pasar dunia yang akan ditargetkan dengan harga yang lebih bagus ke depan, apa yang diperlukan gitu ya. Jadi ini tahap pengembangan jaringan agribisnis, kurang lebih seperti ini. Kemudian eh, tahapan pengembangan terminal agribisnis. Ya, kalau yang tadi jaringan agribisnisnya, kalau ini terminal agribisnis dan subterminal agribisnis. Jadi kalau di standarnya ya dari kementerian ini seperti ini, ada 4 fase. Yang fase pertama ini studi kelayakan. Jadi studi kelayakan untuk pengembangan jaringan agribisnis mencakup misalnya jenisnya ya, jenis komoditas yang dihasilkan kira-kira berapa ya, banyaknya, kontinuitasnya seperti apa, kemudian kualitasnya ya, itu secara teknis ya, apakah memenuhi standar untuk pasar, memenuhi pasar tertentu misalnya ya, pasar induk mana, misalnya Jakarta misalnya, Ramat Jati biasanya ya, atau untuk kuota ekspor misalnya. Nah, ini maka kemudian dilakukan studi kelayakan ya terkait dengan pengembangan fasilitas juga gitu ya. Misalnya dibutuhkan jaringan irigasi, bagaimana suplai airnya permukaan, apakah mencukupi untuk pengembangan komoditas tertentu atau tidak. Kalau diadakan, apakah air permukaannya cukup atau dan lain sebagainya ya, studi kelayakan. Kemudian juga perencanaan awal terhadap sistem stasiun terminal agribisnis pada lokasi tertentu ya. Nah, ini terkait dengan penempatan pusat-pusat kegiatan yang tadi pertimbangannya harus menggunakan teori lokasi ya. Pengembangan pusat kegiatan, hierarkinya maupun juga gravitasi. Nah, maka outputnya ini biasanya berupa rekomendasi atau konsep-konsep pengembangan. Kemudian melanjut pada fase kedua, penyusunan bisnis plan-nya. Jadi nanti kan ini kan kayak perusahaan gitu ya, yang kemudian menghasilkan sampai mengolah menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk kemudian dijual ke pihak luar di luar kawasan agropolitan. Maka sistem bisnis plan-nya, rencana agribisnisnya menjadi penting gitu ya. Nah, perencanaan rincian terhadap sistem distribusinya seperti apa, mulai dari tingkat lahan sampai ke agropolitannya itu sistem distribusinya seperti apa ya. Kemudian sarana fisik yang dibutuhkan, sistem operasi manajemennya ya, ini menjadi penting. Kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, mempromosikan dan melakukan evaluasi. Apakah kemudian memang kegiatan pengembangan agropolitan ini, terminal agribisnis ini memang memadai ya dilakukan baik itu secara fisik, secara bisnis plan-nya, dari sisi manajemennya. Kemudian pada fase ketiga, kalau ini sudah oke, masuk ke fase ketiga yaitu konstruksi ya dari sistem stasiun terminal agribisnis ya, kemudian konstruksi di wilayah produksi, di pasar, kemudian promosi dan evaluasi sampai ke tahap keempat di operasi. Jadi terminal agribisnis ini harus mempertimbangkan tadi ya terkait dengan misalnya fisiknya, luasannya berapa, harus bisa menampung barang berapa, fasilitas yang dibutuhkan apa, perlu cold storage atau enggak, berapa jumlah kendaraan misalnya yang untuk dilibatkan dalam apa distribusi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang harus dipertimbangkan dengan besar. Nah,
Kemudian selain struktur pemukiman, struktur jaringan agribisnis, yang tidak kalah penting adalah struktur jaringan transportasi. Karena memang dalam agropolitan ini sebagian besar transportasinya darat ya. Beda lagi kalau kita bicara di kepulauan kecil ya yang biasanya menggunakan transportasi laut. Nah, dalam struktur jaringan transportasi untuk kawasan metropolitan ini ada hierarkinya juga ya. Ada jalan kolektor atau arteri ini yang menjadi jalan utama ya yang menghubungkan agropolis dengan kota-kota pusat-pusat layanan lain. Kemudian ada jalan desa, ini dari pusat-pusat desa ke agropolis. Kemudian ada jalan dusun dari dusun-dusun atau kampung-kampung ya ke pusat desa atau menghubungkan antar dusun, dan ada jalan lahan atau farm road ya. Ini biasanya yang menghubungkan jalan-jalan dari petak-petak lahan ya pertanian ke pusat-pusat pemukiman. Nah, ini minimal kalau di agropolitan jalan-jalan menuju lahan-lahan pertanian ini minimal bisa dilalui kendaraan roda 2 atau 3 gitu ya. Jadi luasnya cukup untuk lewat motor atau kendaraan roda 3 untuk mengangkut hasil maupun input pertanian. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ini saya rasa tadi sudah. Nah, untuk isu-isu strategi dalam pelaksanaan pengembangan agropolitan, ada isu non tata ruang dan isu tata. Untuk isu non tata ruang, ini biasanya isu-isu terkait dengan aspek input dan proses ya. Yang pertama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, pertanian dan pedesaan terkait dengan pengembangan komoditas tertentu, pengolahan, dan lain sebagainya ya. Tingkat pendidikan yang rendah ini biasanya menjadi salah satu hambatan ya. Kemudian yang kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Karena biasanya di awal-awal masyarakat belum memahami pentingnya mengelola hasil pertanian, kegiatan pertanian secara sinergi ya, bekerja sama ya. Ini kan kerjasama seperti kerjasama ya. Jadi biasanya masyarakat masih apatis gitu ya dan cenderung tadi menilai bahwa ini programnya pemerintah, jadi saya ikut aja gitu ya. Jadi begitu pemerintah sudah selesai programnya, ini maka kemudian ogah-ogahan gitu ya. Ini perlu adanya apa penyuluhan yang cukup ya, sosialisasi yang cukup terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan memiliki partisipasi yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga adalah akses masyarakat terhadap sumber daya utama, terutama lahan tadi ya, bahwa masyarakat ini biasanya terutama petani kalau misalnya kepepet ini akan mudah sekali menjual lahan atau kemudian tadi mewariskan lahan ya skala yang tadinya cukup kemudian menjadi lahan-lahan yang kecil yang kemudian tidak efisien dan efektif untuk kegiatan bisnis gitu ya sehingga akhirnya dijual. Jadi ini perlu dipertahankan bagaimana caranya agar masyarakat tetap mempertahankan kepemilikannya ya terutama terhadap lahan. Kemudian yang keempat adalah lemahnya dukungan pemodalan. Nah, akses terhadap sumber daya finansial ini juga menjadi kendala utama ya kalau di pedesaan, terutama untuk petani. Kadang-kadang pihak pemodal dalam hal ini lembaga keuangan seperti bank ini mensyaratkan eh, peminjam ya, kreditor itu harus punya ini itu gitu ya, sedangkan mereka nggak punya. Jadi ini juga perlu adanya fasilitasi dari pemerintah ya, terkait dengan pemodalan dan juga bahwa kadang-kadang petani kita takut untuk mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar ya karena tidak pede ya dengan dirinya takut nggak bisa ngembaliin gitu ya sehingga ini juga menjadi salah. Kemudian yang kelima adalah pemasaran produk ya jadi pemasaran produk ini menjadi
kendala yang cukup krusial ya, karena menyangkut tadi, pendapatan ya masyarakat dari hasil kegiatan produksi pertaniannya, ya. Pemasaran produk ini biasanya terkendala terkait dengan info harga ya di setiap pasar, kemudian fluktuasi harga kadang-kadang, hari ini fluktuasinya hari ini tinggi karena kemudian ada informasi barangnya tinggi gitu ya, harganya di pasar tertentu, kemudian dipanen begitu sampai sana ternyata barang sudah melimpah sehingga harga jatuh. Ini sering juga terjadi. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kontinuitas pasar ya, bahwa kita membutuhkan pasar-pasar yang dengan tingkat permintaan yang tetap ya, agar menjamin tadi bahwa hasil kawasan agropolitan itu selalu terserap gitu ya. Karena kalau barang-barang komoditas pertanian kan biasanya mudah rusak ya atau perishable, sehingga ini nggak bisa lama-lama disimpan gitu ya, sehingga membutuhkan serapan yang tetap gitu ya untuk hasil-hasil produksi pertanian. Kemudian yang keenam adalah lemahnya pengembangan kelembagaan pengelolaan ya, baik di level lokal ya maupun sampai di tingkat pengelola agropolitan ya. Jadi pada akhirnya banyak infrastruktur yang digunakan ya, seperti terminal agribisnis, kemudian rumah-rumah pengelolaan atau pengolahan gitu ya. Itu karena merasa tidak praktis gitu ya, atau nggak ngerti caranya bagaimana mengoperasikannya, sehingga akhirnya fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah difasilitasi, diadakan, akhirnya terbengkalai. Ini juga banyak kasus. Kemudian yang ketujuh adalah ketidakjelasan dan lemahnya organisasi pengelola. Ini biasanya terkait dengan trust ya, tadi ya, adanya kepercayaan dari setiap anggota ya di kawasan agropolitan. Juga perlu transparansi, akuntabel, dan keterampilan yang mumpuni ya dari pihak pengelola agropolitan. Kemudian yang kedelapan adalah sistem tata niaga. Nah, ini juga masih bersaing ya, jadi masih sulit sekali di kawasan pedesaan lepas dari penguasaan tengkulak ya. Jadi kadang-kadang memang aktor-aktor yang masuk gitu ya ke sistem tata niaga di kawasan pedesaan ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang biasanya tidak berpihak pada masyarakat lokal atau petani. Ini kemudian perlu diubah mindset-nya ya, bahwa sistem tata niaga harus dikuasai oleh petani itu sendiri ya, dan dipastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam sistem tata niaga ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara bersama-sama ya tadi ya. Jadi memang akarnya harus dari masyarakat, dalam hal ini petani itu sendiri. Nah, itu adalah isu dari non tata ruang. Nah, untuk isu lain terkait dengan non tata ruang yaitu aspek output atau outcome-nya. Ya, ini biasanya yang pertama belum berkembang aktivitas industri pengolahan. Jadi masih bingung. Ini cara meningkatkan nilai tambahnya bagaimana ya, gitu ya. Apa yang perlu dikembangkan di pusat-pusat aktivitas agropolitannya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Ini biasanya relatif belum signifikan. Sehingga tadi pada akhirnya nggak sabar ya, pada akhirnya kembali lagi ke sistem yang awal. Jadi memang agak sulit ya untuk kemudian mengembangkan kawasan agropolitan. Harus memang benar-benar gerakannya dari masyarakat, kesadaran dan kebutuhan muncul dari kebutuhan masyarakat ya untuk bersama-sama mensejahterakan wilayahnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara prasarana-sarana yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ini pada awal perencanaan biasanya terjadi miskomunikasi ya antara masyarakat dengan fasilitator yang kemudian merancang fasilitas-fasilitas infrastruktur di kawasan agropolitan. Jadi kadang-kadang eh, komunikasi, karena kesulitan komunikasi ini ya kemudian diterjemahkan berbeda ya. Ini jadi
kadang-kadang nggak sesuai ya antara kebutuhan masyarakat dengan sarana prasarana ini. Dan pada akhirnya biasanya tidak termanfaatkan dengan baik ya karena mungkin dirasa sulit mengoperasikannya atau kemudian merawatnya sulit gitu ya sehingga kemudian biasanya. Nah, kemudian ada isu yang kedua yaitu isu terkait dengan tata ruang. Nah, ini biasanya permasalahannya ya isu-isu yang penting itu terkait dengan rendahnya pemahaman dan adanya perbedaan persepsi tentang konsep kawasan agropolitan. Bahkan di tingkat Badan Perencana Daerah, Bapeda, gitu ya. Saya beberapa kali melakukan kunjungan, ini juga ada perbedaan konsep agropolitan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa agropolitan itu satu kabupaten, ya ada yang seperti itu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kawasan agropolitan tadi ya merupakan gabungan dari beberapa desa sampai beberapa bagian kecamatan, tidak harus satu kabupaten gitu ya yang kemudian ada pusat agropolisnya, gitu ya, dari satu atau beberapa pusat agropolis. Jadi kemudian dikembangkan kegiatan produksi, ya, kegiatan sekunder dan tersiernya adalah dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi hasil-hasil produksi pertanian yang ada di sini, gitu ya. Itu yang betul ya sebenarnya agropolis. Kemudian yang kedua, isu lain adalah ketidakjelasan dan tidak efektifnya penataan ruang kawasan pedesaan. Karena tadi ya, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan struktur ruang, struktur permukiman, dan lain sebagainya. Dan terkadang pertumbuhan kawasan terbangun yang tidak terkendali gitu ya, ini juga menjadi satu permasalahan ya yang membuat pada akhirnya pengembangan kegiatan sekunder dari pengolahan hasil pertanian ini akan mubazir karena dia tidak mendapatkan bahan baku yang cukup dari hasil-hasil pertanian di kawasan sekitarnya. Nah, ini juga menjadi apa ya, blunder juga gitu ya. Jadi tidak efektif pada akhirnya. Untuk penegakan pengendalian pertumbuhan fisik kawasan ini juga menjadi isu yang cukup strategis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya keterkaitan kawasan agropolitan dengan sistem kota-kota menengah besar yang ada. Jadi kadang-kadang memang kemudian keterkaitan kawasan agropolitan juga ditentukan oleh tadi ya kemampuan dari pengelola untuk kemudian membuat jaringan ya, meskipun secara fisik mungkin apa lalu lintas ya transportasi dari kawasan agropolitan ke kawasan kota-kota lain itu tinggi, tetapi secara jaringan agribisnis itu mungkin belum berjalan dengan baik ya. Jadi ini terkait dengan konektivitas ya, sistem jaringan agribisnis di kota lain. Nah ini juga membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang cukup baik ya dari pihak agropolitan sendiri. Nah, ini yang juga perlu dipikirkan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi agropolitan sebagai salah satu strategi pengembangan pusat pertumbuhan di pedesaan. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.